Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam majo, salam sejahtera teman-teman sekalian. Kondisi hari ini hari Sabtu, kita mau cek pohon alpukat kita ya, yang mana bisa bilang untuk usia 2 tahunnya sudah mulai pada berbunga ya teman-teman. Ada yang berbuah, yang sudah menjadi buah, dan ada yang sudah mulai belajar berbunga. Teman-teman sekalian, selain itu juga kita mau update kondisi perkembangan pohon alpukat saya, yang mana di sini kita temukan adalah daun yang menguning. Daun yang menguning di sini bukan dikarenakan penyakit, tetapi kita menemukannya karena daun itu sudah menua dan waktunya kita buang. Nah, bisa dilihat teman-teman, sebagian sudah mulai rontok. Ini ada yang masih menguning ya. Ini tinggal kita lakukan pembuangan saja seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, ini daun yang sudah tua. Jadi jangan khawatir dengan daun pohon alpukat yang sudah menua ya. Ini juga nih, batang ini akan mati dengan sendirinya dengan menguning, tidak terkena cahaya matahari, yang menyebabkan batang itu akan seleksi dengan sendirinya ya. Tapi kita harus ketahui teman-teman, untuk masa-masa pertumbuhan itu jangan dibuang dulu ya, yang batang-batang kecilnya biarkan seleksi alam saja. Nah teman-teman, bisa dilihat banyak daun-daun yang tua yang sudah waktunya mati atau berguguran. Nah teman-teman sekalian, ini di sini ada batang-batang kecil ya. Nah ini batang-batang kecil di sini nanti juga akan seleksi alam, dia mati dengan sendirinya. Kita biarkan saja dulu, karena pohon alpukat saya ini kan masih kecil ya, masih kecil, dia butuh daun untuk menghasilkan energi. Oke, bisa dilihat lagi teman-teman. Nah ini mulai banyak terubus. Banyak terubus ini yang menandakan pohon alpukat kita ini berkembang dengan baik ya. Ini juga ada sisa-sisa pupuk dolomit di minggu kemarin. Nah ini pengairan sistemnya kayak seperti ini ya, kalau menggunakan kohe. Jadi airnya itu disiramkan tidak ke areanya tapi ke area kohenya, sehingga air kohenya itu nanti meresap ke tanah, dan untuk akar-akarnya akan meresap unsur-unsur hara yang terdapat di kandungan kohe tersebut ya. Jadi bisa dibilang kohe cair ya. Jadi yang diserap itu bukan kohe padat, tetapi kohe yang sudah diencerkan. Oke, kita cek ke yang lain. Ini bisa dilihat teman-teman, ini kita terkena hama belalang, yang mana daunnya tuh ya, daunnya pada somplak semua, tapi yang lainnya tidak. Nanti kita coba semprot dengan insektisida kontak saja. Nah ini bisa dilihat teman-teman hasil pruningnya. Ini banyak tunas-tunas air ya, nanti saya hilangkan. Bisa dilihat tunas-tunas airnya, saya biarkan dahulu. Ini sebagian sudah saya potong, tapi tumbuh lagi ya. Oke, yang ini bisa dibilang teman-teman, nah mana ya contohnya, sepertinya tadi saya lihat. Oke. Nah ini contohnya teman-teman, ini seleksi alam yang mana batangnya itu akan mengering dengan sendirinya, tidak terkena cahaya matahari. Nah bisa dibilang kalau misalnya mungkin metode di tempat lain
itu akan dipotong karena menghabiskan nutrisi ya. Tapi di saya tidak memotongnya dikarenakan pohon alpukat saya ini lagi masa-masa pertumbuhan, bukan masa-masa pembuahan. Kita cek ke yang lain. Nah ini teman-teman, ini akan saya pruning. Ini bertabrakan ya. Kita cek ke sini, lihat. Ini ada daun atau ranting yang masuk ke dalam sehingga menyebabkan nanti timbulnya kelembaban yang tinggi, sehingga hamanya itu mudah ya bisa dibilang betah lah ya, tidak mau pergi jika yang lagi datang lagi walaupun sudah diberikan insektisida ya, bisa dibilang. Tuh lihat teman-teman, ini juga ini pohon alpukat yang mana sedang berbuah dan berbunga. Nah ini pohon alpukat kita juga yang mana saya kira akan mati, tetapi alhamdulillah berkembang dengan baik dikarenakan sistem pengairan yang baik. Saya kira ini mati, taunya ya kurang air ya, bisa dibilang. Waktu itu penanaman awal itu saya penanaman di masa awal kemarau, nah di akhir musim hujan, di masa kemarau. Nah teman-teman sekalian, yang harus teman-teman ketahui, untuk pohon alpukat atau pohon apa saja, kalau misalnya bercocok tanam dimulailah di akhir kemarau agar perkembangannya jauh lebih baik dikarenakan pengairannya tersedia oleh alam ya. Waktu itu saya belum menggunakan sistem pengairan yang baik, maka menyebabkan tingkat kesetresan pohon alpukat ini sehingga batangnya kering, kecil, dan tidak berkembang. Ini juga sama, sekarang sudah mulai tumbuh besar. Ini sudah mulai tingginya hampir 2 meter ya, melebihi tinggi saya dikarenakan tinggi saya ini kisaran 179. Ini udah lebih dari saya. Nah ini teman-teman, ini salah satu hama ya, ini salah satu hama kumbang. Teman-teman harus sering cek aja, kontrol ya, nanti tinggal penanganannya seperti apa. Oke, kita cek ke yang lain. Ini bukan saya membiarkan hama ya, tetapi nanti saya akan tangani dikarenakan saya ini sendiri, jadi harus mondar-mandir dulu. Nah ini pohon alpukat yang mana saya beli dari online, yang dikiranya akan mati. Saya harap sih teman-teman sistemnya gampang aja ya, jangan ribet. Kalau misalnya datang bibit dari online, bersihkan akar-akarnya, terus tanam langsung di lahan aja, nggak usah di pot biar tidak stres. Udah gitu aja. Soalnya kenapa saya beberapa kali mencoba dengan rekomendasi teman-teman sekalian yang dari ini pun, dari mana video-video YouTube pun, saya coba tidak distreskan dulu, biar tidak stres harus saya isolasi seperti itu. Taunya mati kering. Nah terus saya coba beli lagi, terus saya langsung tanam di lahan. Kebetulan saya beli itu 2 ya, yang langsung saya tanam di lahan, yang 17 itu saya isolasi, mati semua. Jadi trial and error lah. Kebetulan mana yang saya tanam di lahan itu
berkembang dengan baik, sedangkan yang saya isolasi itu mati. Entah itu setelah memberikan B1 kalau nggak salah, atau dengan yang lain. Nah ini, sedangkan ini pohon alpukat saya sama, ini lebih dari 2 meter, cuma masa tanamnya lebih mudah dibandingkan yang awal saya infokan. Ini saya beli bibit di area saya. Lihat daunnya lebar-lebar ya. Infonya si aligator. Nanti kita cek seperti apa hasil buahnya. Karena perubahan-perubahan mana daun pun saya jujur aja saya tidak begitu cakap, sehingga pas saya tanam ini Mickey, ini aligator, taunya ketukar-tukar. Saya beli Mickey jadinya aligator, saya beli aligator jadinya Mickey, buahnya bulat. Ya jadi teman-teman ya, ini aja, mana kita trial and error aja, namanya petani pemula itu biasanya berdasarkan buku dan berdasarkan referensi-referensi yang ada di YouTube atau TikTok lah sekarang ya, Instagram ya, seperti itu. Nah cuma lebih, jika bisa carilah yang lebih selektif lagi, dikarenakan pemberian contoh cara penanaman awal segala itu yang di-upload itu yang berhasilnya saja, tetapi yang gagalnya tidak. Nah itu sebenarnya harus kita infokan juga, kegagalannya seperti ini disebabkan oleh apa, bukan secara ini seperti ini, tetapi maaf aja berbeda, bisa dibilang jika berbeda MDPL itu akan perlakuannya berbeda ya teman-teman. Apalagi saya ini di dataran rendah sekitar 20 mdpl. Saya kira tidak berhasil menanam pohon alpukat. Alhamdulillah hasilnya tumbuh dengan baik. Jadi jangan khawatir lah buat teman-teman yang belajar bercocok tanam pohon alpukat, baik dari biji ataupun dari okulasi. Saya ini trial banyak ya. Ini dari biji, ini udah tinggi banget, tapi belum mulai ada tanda-tanda berbuah. Dan infonya jika dari biji itu kisaran 5 sampai 7 tahun. Sedangkan yang saya tanam dari okulasi ini udah mulai belajar berbunga dan berbuah itu di usia 2 tahun. Ya, teman-teman juga harus perhatikan, jika teman-teman mau menanam dan langsung menghasilkan buah, cobalah dengan yang sistem okulasi dan tingginya di atas 90 cm. Kenapa? Karena itu pohonnya sudah tua. Jangan yang pohon yang masih kecil 30 cm atau 40 cm, itu akan sedikit lama ya menghasilkan buahnya. Oke teman-teman, ini adalah sistem pengairan saya ya, menggunakan pipa. Nah ini yang dibungkus-bungkus ini sudah jadi buah, tapi ada yang masih pentil kecil, saya nggak bungkus dulu. Ini udah mulai membesar ya, udah mulai membesar. Kalau saya udah bisa dibilang jempol kaki. Oke, yang ini pohonnya sama, ini seumuran dan kondisinya sedang mulai berbunga ya, banyak. Alhamdulillah. Ini saya harap bisa menghasilkan pendapatan tambahan di masa-masa pensiun nanti ya teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang mempunyai lahan kosong
itu kita simple aja, tanamnya sekarang, jangan nunggu pensiun kita kerja ya. Kita nggak tahu namanya di dunia pekerjaan itu akan di-cut-nya kapan. Nah ini maaf lagi, kita balik lagi ke perkembangan pohon alpukat. Nah ini pohon alpukat kita udah mulai cukup baik ya. Ini pun sudah mulai calon-calon bunganya sudah tumbuh. Ini kita nggak perlu di booster ya. Ya kemarin kita coba booster cuma nggak berhasil, mungkin karena pemberian pupuk boosternya di saat tunas-tunas masih muda. Nah harus digarisbawahi oleh teman-teman sekalian bahwa tunas-tunas muda saat tumbuh-tumbuh terus jangan diberikan booster, malahan makin bagus terubusnya. Ya jadi kalau misalnya udah tua, daun-daunnya sudah tua, nah daun-daunnya seperti ini ya, misalnya ini udah tua nih, nah tapi pohonnya misalnya udah 2 tahun, nah itu baru boleh dibuahkan. Kalau misalnya masih batangnya masih kecil, jangan dipaksakan, karena masih kecil berbuah itu riskan dengan mati. Nah bisa dilihat teman-teman, kita ini akan selalu cross check per 1 minggu di tempat saya di kebun Aiki ya, dikarenakan saya juga harus masih bekerja. Nah ini mengisi luang waktu saat off saja di Sabtu Minggu, dan perkembangannya alhamdulillah, walaupun pengecekan 1 minggu sekali dan pengairannya sudah menggunakan sistem pompa, ini perkembangan pohon alpukatnya berkembang jauh lebih baik dibandingkan saat saya coba-coba di 2-3 tahun yang lalu. Oke teman-teman, salam macul, salam sejahtera. Gagal kita coba lagi, mari kita belajar bertani yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya, sehingga apa yang kita harapkan untuk perkembangan pohon alpukat kita itu baik sesuai dengan prediksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.